10 perguruan historis pencak silat. Pencak silat merupakan pusaka leluhur dan bagian yang tidak terpisahkan dari kekuatan kehidupan bangsa Indonesia, yang di dalamnya memiliki aspek mental spiritual, bela diri, seni, dan olahraga. Pencak silat telah menjadi bagian budaya bangsa dan sebagai bagian integral dari ketahanan nasional Indonesia. Tradisi pencak silat ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada sidang ke-14 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, yang berlangsung di Bogota, Kolombia, 9–14 Desember tahun 2019. Pada sidang tersebut, terdapat 42 nominasi untuk diinskripsi sebagai warisan budaya tak benda, termasuk tradisi pencak silat dari Indonesia. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan melalui upaya-upaya yang terencana, tertata, dan berkelanjutan, maka telah menjadi konsensus nasional pembentukan wadah organisasi pencak silat Indonesia yang diberi nama Ikatan Pencak Silat Indonesia atau disingkat, IPSI, yang didirikan pada tanggal 18 Mei tahun 1948 di Surakarta, Jawa Tengah. Pada masa kepemimpinan Majen TNI Edi Marzuki Nalapraya di IPSI, ada 10 organisasi dan perguruan pencak silat yang diberi gelar perguruan historis pencak silat dan dijadikan anggota khusus IPSI sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga IPSI. Pemberian gelar perguruan historis pencak silat berdasarkan pertimbangan bahwa 10 organisasi dan perguruan pencak silat tersebut dipandang mempengaruhi sejarah dan perkembangan IPSI serta pencak silat pada umumnya antara tahun 1948 dan 1973. Organisasi dan perguruan tersebut telah memberikan kontribusi kepada kesatuan pemikiran dalam pembentukan Organisasi Nasional Tunggal Pencak Silat Indonesia yang diberi nama IPSI. Organisasi dan perguruan tersebut juga memiliki kesatuan dukungan untuk menjadikan IPSI sebagai anggota KONI dan kesatuan dukungan untuk memasukkan pencak silat dalam PON sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan. 10 organisasi dan perguruan pencak silat yang termasuk dalam kategori perguruan historis pencak silat adalah sebagai berikut. Persaudaraan Setia Hati. Pencak Setia Hati diciptakan oleh Ki Ngabehi Surodiwirjo pada tahun 1903 di daerah Tambak Gringsing, Surabaya, Jawa Timur, yang pada saat itu diberi nama permainan pencak Jojo Gendilo Cipto Muljo dengan nama perkumpulannya Sedulur Tunggal Ketjer. Pada tahun 1917 nama tersebut dirubah menjadi Persaudaraan Setia Hati yang berpusat di Madiun, Jawa Timur. Pencak Setia Hati dirumuskan oleh Ki Ngabehi Surodiwirjo yang dikenal juga dengan Eyang Suro dari hasil menimba ilmu pencak silat dari berbagai daerah. Dimulai setelah menyelesaikan pendidikan sekolah rakyat, pada tahun 1891 Eyang Suro mendapat pekerjaan magang sebagai juru tulis pada seorang kontroler Belanda. Selain bekerja, Eyang Suro tetap meneruskan belajar di Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang, Jawa Timur. Dari pondok pesantren inilah Eyang Suro mulai mendalami ilmu agama dan pencak silat sekaligus. Pada tahun 1892, Eyang Suro ditugaskan menjadi pegawai pengawas di Bandung, Jawa Barat, dan kemudian mempelajari ilmu pencak dari Cimande, Cikalong, Ciampea, Cibaduyut, Cipetir, Cilamaya, Sumedang, dan sebagainya. Setahun kemudian Eyang Suro pindah ke Jakarta dan mempelajari silat aliran Betawen, Kuitang, Monyetan, dan permainan Toya. Setahun kemudian Eyang Suro harus pindah kerja lagi ke Bengkulu selama 6 bulan, lalu ke Padang, Sumatera Barat. Di daerah ini Eyang Suro mempelajari ilmu silat dari Pariaman, Padang Panjang, Padangalai, Alang Laweh, Solok, Singkarak, Taralak,
Lintau, Fort de Kock, Sipai, Erbangis, dan sebagainya. Salah satu guru beliau bergelar Datuk Rajo Batuah. Setelah menambah kekayaan ilmu pencaksilat dan ilmu kebatinan di daerah Sumatera Barat, pada tahun 1898 Eyang Suro berhenti dari pekerjaannya dan melanjutkan perantauannya ke Sumatera Utara dan Aceh. Di daerah ini Eyang Suro mempelajari ilmu silat dari Tengku Ahmad Mulia Ibrahim. Ilmu silat yang dipelajari yaitu silat dari Binjai, Langsa, Tarutung, Padang Sidempuan, dan sebagainya. Di samping belajar silat, Eyang Suro juga mendapatkan wejangan kebatinan dari Enjoman Ida Gempol dan Cik Bedojo. Pada tahun 1902 Eyang Suro kembali ke Surabaya dan bekerja sebagai anggota polisi dengan pangkat mayor polisi. Pada tahun 1903 di Surabaya inilah, di daerah Tambak Gringsing, Eyang Suro mendirikan sebuah perkumpulan persaudaraan dengan nama Sedulur Tunggal Ketjer. Pada tahun 1915 Eyang Suro pindah bekerja ke bengkel kereta api di Madiun dan tetap mengajarkan pencaksilat. Kemudian pada tahun 1917 nama persaudaraannya dirubah menjadi Setia Hati yang disingkat SH. Eyang Suro wafat pada tahun 1944 dan dimakamkan di daerah Kelurahan Winongo, Kota Madiun. Pada tanggal 22 Mei tahun 1932 di Semarang, Jawa Tengah, atas prakarsa Munandar Harjowijoto dari Ngerambe, Ngawi, Jawa Timur, yang merupakan murid dari Eyang Suro yang telah mencapai trap ketiga, didirikanlah organisasi yang merupakan perwujudan ikrar bersama sejumlah kadang setia hati dari Semarang, Magelang, Solo, Yogyakarta, dan sebagainya. Karena terdiri dari sejumlah kadang setia hati, maka disebut dengan nama Setia Hati Organisasi atau disingkat SO, yang bermaksud orang-orang setia hati yang berorganisasi. Pada waktu itu hadir 50 saudara setia hati dan utusan-utusan, antara lain Suwainjo, Sukandar, Sumitro, Kasah, Karsiman, Suripno, Sutardi, Hartadi, dan Sajuti Melok. Pada Kongres ke-13 di Yogyakarta tahun 1972, ditetapkan keputusan dengan kesepakatan bahwa nama Setia Hati organisasi berubah menjadi Persaudaraan Setia Hati. Perubahan nama tersebut merupakan pernyataan Ketua Umum Kongres, Munandar Harjowijoto, yang menyatakan bahwa para kadang persaudaraan setia hati organisasi tidak lagi mengenal garis pemisah antar kadang serumpun setia hati, dan persaudaraan SO menjadi SH saja tanpa organisasi kembali ke sumber. Persaudaraan Setia Hati Terate. Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT, yang pada awalnya bernama Setia Hati Pencak Sport Club SHPSC, didirikan pada tahun 1922 di daerah Pilangbango, Madiun, Jawa Timur, oleh Ki Hajar Harjo Utomo, murid Ki Ngabehi Surodiwirjo pencipta Pencak Setia Hati. Pada tahun tersebut Ki Hajar Harjo Utomo juga bergabung dengan Sarekat Islam untuk berjuang bersama-sama menentang penjajahan Belanda. Sebagai pendekar Pencak, Ki Hajar berkeinginan luhur untuk mendarmakan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain. Namun pelatihan Pencak di dalam SH Pencak Sport Club kemudian diketahui oleh penjajah Belanda sehingga dilarang dan dibubarkan. Untuk mengelabuhi penjajah Belanda, SH Pencak Sport Club yang dibubarkan Belanda diam-diam dirintis kembali dengan siasat menghilangkan kata Pencak sehingga menjadi SH Sport Club. Murid-murid Ki Hajar pun kian bertambah hingga tersebar sampai Kertosono, Jombang, Ngantang, Lamongan, Solo, dan Yogyakarta. Kesempatan ini digunakan oleh Ki Hajar guna memperkokoh perlawanannya dalam menentang penjajah Belanda. Pada tahun 1925 penjajah Belanda menangkap Ki Hajar yang kemudian dimasukkan ke dalam penjara di Madiun.
Karena di dalam penjara Ki Hajar berusaha membujuk rekan-rekan tahanan lainnya untuk mengadakan pemberontakan kepada penjajah Belanda, maka Ki Hajar dipindah ke penjara Cipinang, dan kemudian dipindah lagi ke penjara Padang Panjang di Sumatera. Setelah 5 tahun mendekam di penjara, Ki Hajar kembali ke kampung halamannya di Pilangbango, Madiun. Selang beberapa bulan kemudian, kegiatan yang sempat macet mulai digalakkan lagi. Memasuki tahun 1942 pada saat kedatangan penjajah Jepang ke Indonesia, SH Pemuda Sport Club diganti nama menjadi SH Ternate. Selang 6 tahun kemudian yaitu pada tahun 1948, SH Ternate mulai berkembang merambah ke segenap penjuru. Dari hasil konferensi di rumah almarhum Ki Hajar, SH Ternate yang pada saat berdiri berstatus sebagai perguruan pencaksilat kemudian dirubah menjadi Organisasi Persaudaraan Setia Hati Ternate. Sebagai ketua, dipilihlah R.M. Sutomo Mangkujojo, murid Ki Hajar yang sudah mencapai tingkat 3. Atas jasa-jasanya dalam perjuangan menentang penjajah Belanda, pada tahun 1950 Ki Hajar Harjo Utomo dianugerahi gelar pahlawan perintis kemerdekaan. 3. Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri. Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri atau disingkat Kelatnas Indonesia Perisai Diri didirikan oleh Raden Mas Subandiman Dirjoatmojo pada tanggal 2 Juli tahun 1955 di kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. R.M. Subandiman Dirjoatmojo atau yang dikenal dengan nama panggilan Pak Dirjo lahir di Yogyakarta pada tanggal 8 Januari tahun 1913 di lingkungan Pura Pakualaman. Beliau adalah putra pertama dari R.M. Paku Sudirjo, buyut dari Sri Paduka Paku Alam kedua. Sejak berusia 9 tahun, Pak Dirjo telah dapat menguasai ilmu pencak silat yang ada di lingkungan keraton sehingga mendapat kepercayaan untuk melatih teman-temannya di lingkungan Pura Pakualaman. Di samping pencak silat beliau juga belajar menari di Istana Pakualaman sehingga berteman dengan Wasi Hasan Joyo Hadi Suwarno dan Bagong Kus Sudiardja. Karena ingin meningkatkan kemampuan ilmu silatnya, setamat High Hollands Inland Quick School, atau Sekolah Pendidikan Guru, beliau meninggalkan Yogyakarta untuk merantau tanpa membawa bekal apapun dengan berjalan kaki. Tempat yang dikunjunginya pertama adalah Jombang, Jawa Timur. Di sana Pak Dirjo belajar silat kepada Hasan Basri, sedangkan pengetahuan agama dan lainnya diperoleh dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Di samping belajar, beliau juga bekerja di pabrik gula Peterongan untuk membiayai keperluan hidupnya. Setelah menjalani gemblengan keras dengan lancar dan dirasa cukup, beliau kembali ke barat. Sampai di Solo beliau belajar silat kepada Sajid Sahab. Beliau juga belajar kanuragan kepada kakeknya, Ki Jogo Surasmo. Beliau masih belum merasa puas untuk menambah ilmu silatnya. Tujuan berikutnya adalah Semarang. Di sini beliau belajar silat kepada R.M. Sugito dari Pencak Setia Saudara, dilanjutkan dengan mempelajari ilmu kanuragan di Pondok Randu Gunting. Rasa keingintahuan yang besar terhadap ilmu bela diri menjadikan Pak Dirjo masih belum merasa puas dengan apa yang telah beliau miliki. Dari sana beliau menuju Cirebon setelah singgah terlebih dahulu di Kuningan. Di sini beliau belajar lagi ilmu silat dan kanuragan dengan tidak bosan-bosannya selalu menimba ilmu dari berbagai guru. Selain itu beliau juga belajar silat Minangkabau dan silat Aceh. Tekadnya untuk menggabungkan dan mengolah berbagai ilmu yang dipelajarinya membuat Pak Dirjo tidak bosan menimba ilmu. Berpindah guru baginya berarti mempelajari hal yang baru dan menambah ilmu yang dirasakannya kurang. Pak Dirjo yakin, bila segala sesuatu dikerjakan dengan baik dan didasari niat yang baik, maka Tuhan akan menuntun untuk mencapai cita-citanya.
Pak Dirjo kemudian mulai meramu ilmu silat sendiri dan menetap di daerah Parakan, Jawa Tengah, dengan membuka perguruan silat bernama Eka Kalbu yang berarti satu hati. Di tengah kesibukan melatih, beliau bertemu dengan seorang pendekar Kuntao aliran Xiao Liem, Shaolin, yang bernama Jasakarsa atau dikenal juga dengan nama Jeb Kiesan. Jeb Kiesan adalah murid dari Hotik Chai alias Holie Poen yang dikenal dengan panggilan Basutur. Hotik Chai adalah murid dan anak angkat Lu Zhengtai, pendekar legendaris di dalam dunia persilatan dan salah satu tokoh utama pembawa bela diri kungfu dari Tiongkok ke Indonesia. Di dalam dunia persilatan, Lu Zhengtai dijuluki sebagai Garuda Emas dari Xiao Liem Pai. Pak Dirjo yang untuk menuntut suatu ilmu tidak memandang usia dan suku bangsa lalu mempelajari ilmu bela diri yang berasal dari biara Xiao Liem Si, Shaolin Si ini dari Jeb Kiesan selama 14 tahun. Pak Dirjo diterima sebagai murid bukan dengan cara biasa tetapi melalui pertarungan persahabatan dengan murid Jeb Kiesan. Melihat bakat Pak Dirjo, Jeb Kiesan tergerak hatinya untuk menerimanya sebagai murid. Berbagai cobaan dan gemblengan beliau jalani dengan tekun sampai akhirnya berhasil mencapai puncak latihan ilmu silat dari Jeb Kiesan. Berbagai cobaan dan gemblengan beliau jalani dengan tekun sampai akhirnya berhasil mencapai puncak latihan ilmu silat dari Jeb Kiesan. Setelah puas merantau, Pak Dirjo kembali ke tanah kelahirannya, Yogyakarta. Oleh padenya, yaitu Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan, Pak Dirjo diminta mengajar silat di lingkungan sekolah taman siswa di Wirogunan. Di tengah kesibukannya mengajar silat di taman siswa, Pak Dirjo mendapatkan pekerjaan sebagai magazin mister di pabrik gula Kedaton Pleret. Pada tahun 1947 di Yogyakarta, Pak Dirjo diangkat menjadi pegawai negeri di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan misi yang diembannya untuk mengembangkan pencaksilat, Pak Dirjo membuka kursus silat melalui Dinas untuk Umum. Pak Dirjo juga diminta untuk mengajar di Himpunan Siswa Budaya, sebuah unit kegiatan mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Murid-muridnya adalah para mahasiswa UGM pada masa awal berdirinya kampus tersebut. Pak Dirjo juga membuka kursus silat di kantornya. Tahun 1954 Pak Dirjo diperbantukan ke Kantor Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Murid-murid Pak Dirjo di Yogyakarta, baik yang berlatih di UGM maupun di luar UGM, bergabung menjadi satu dalam wadah HPPSI, Himpunan Penggemar Pencaksilat Indonesia. Tahun 1955 Pak Dirjo resmi pindah dinas ke kota Surabaya. Dengan tugas yang sama, yakni mengembangkan dan menyebarluaskan pencaksilat sebagai budaya bangsa Indonesia, Pak Dirjo membuka kursus silat yang diadakan di Kantor Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Disinilah Pak Dirjo mendirikan silat perisai diri pada tanggal 2 Juli tahun 1955. Para muridnya di Yogyakarta maupun murid-murid perguruan silat Eka Kalbu kemudian menyesuaikan diri dengan melebur ke silat perisai diri. Pengalaman yang diperoleh selama merantau dan ilmu bela diri Xiao Liem Si yang dikuasainya kemudian dicurahkannya dalam bentuk teknik yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anatomi tubuh manusia, tanpa ada unsur meruda paksa gerak. Semuanya berjalan secara alami dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Dengan moto pandai silat tanpa cedera, silat perisai diri diterima oleh berbagai lapisan masyarakat untuk dipelajari sebagai ilmu bela diri. Tanggal 9 Mei tahun 1983, RM. Subandiman Dirjoatmojo berpulang menghadap Sang Pencipta. Tanggung jawab untuk melanjutkan pelatihan silat perisai diri beralih kepada para murid-muridnya yang kini telah menyebar ke seluruh pelosok tanah air dan beberapa negara lain, di antaranya yaitu Australia, Belanda, Inggris, Jerman, Swiss, Timor Leste,
Prancis, Amerika Serikat, Swedia, Brunei Darussalam, bahkan di Jepang. Untuk menghargai jasa-jasanya, pada tahun 1986 pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar Pendekar Purna Utama kepada R.M. Subandiman Dirjoatmojo. Perguruan Silat Nasional Perisai Putih. Perguruan Silat Nasional Perisai Putih atau disingkat PSN Perisai Putih didirikan pada tanggal 1 Januari tahun 1967 di Surabaya oleh Raden Ahmad Bustami Barasubrata atau dikenal juga dengan Pak Bustam. Keilmuan Pak Bustam berasal dari kakeknya, K.H. Agus Salim atau yang di lingkungan masyarakat Sumeneb dikenal dengan nama panggilan Ki Lamet. Pak Bustam adalah putra ketiga dari 9 bersaudara yang lahir pada tanggal 4 Desember tahun 1939 di Bangselok, Sumeneb, Madura. Pak Bustam juga mempelajari berbagai aliran pencaksilat di Nusantara dan bela diri asing yang masuk ke Indonesia. Pemahamannya terhadap perbedaan jurus pencaksilat di berbagai aliran disikapinya dengan arif. Pak Bustam mengemukakan bahwa semua perguruan pencaksilat memiliki kelebihan masing-masing yang semuanya baik dan patut dipelajari, walaupun kemudian di dalam perkembangannya Pak Bustam menjadikan pencaksilat ala Madura sebagai ciri khasnya. Dengan misi melanggengkan tradisi, Pak Bustam kemudian melatih para kerabat, tetangga, dan orang-orang di sekitarnya agar menguasai pencaksilat. Lambat laun murid Pak Bustam semakin bertambah dari waktu ke waktu. Untuk mewadahi keberadaan murid-muridnya, pada tanggal 1 Januari tahun 1967 Pak Bustam dibantu oleh Kapten Suparman mendirikan perguruan pencaksilat di Surabaya yang dikenal dengan nama Yiusika, akronim dari Yiujitsu, Jiu-Jitsu, Silat, dan Karate. Yiusika juga sering disebut sebagai sekolah bela diri tanpa senjata. Pada tahun 1971, S. Himantoro dari Surabaya mengembangkan Yiusika ke Jakarta dengan bantuan Joni Heru Riono. Tempat latihan pertama berlokasi di Jakarta Utara yang dipimpin oleh AKBP Der. Sutejo, yaitu di Markas Komando Sektor Kota 722 Jakarta Utara. Dari Jakarta Utara kemudian dikembangkan lagi ke Jakarta Timur dengan tempat latihan di Mes Badan Pusat Statistik yang dipimpin oleh Daeng Husin Umar. Perkembangan Yiusika di Jakarta semakin pesat. Pengembangan berlanjut ke Jakarta Selatan di bawah pimpinan Sudiono. Kemudian dengan bantuan Der. Hadi Mahmud, perguruan juga berkembang di Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Hadi Prayitno. Tidak ketinggalan Jakarta Barat juga menjadi tempat pengembangan Yiusika dengan tempat latihan di Jelambar yang dipimpin oleh Maksi. Seiring dengan upaya mempersatukan perguruan pencaksilat di Indonesia dalam wadah organisasi IPSI, maka Yiusika ikut mendaftarkan diri menjadi anggota IPSI pada saat Kongres IPSI keempat tahun 1973. Proses pendaftaran mengalami kendala karena Yiusika menggunakan nama berunsur bela diri asing. Dengan bantuan ide dari William Maramis, ditambahkan nama Perisai Putih di belakang nama Yiusika. Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Berawal dari kelahiran K.H. Busjro Syuhada, pendekar pencaksilat aliran Banjaran pada tahun 1872, sekembalinya dari Tanah Suci beliau mendirikan pondok pesantren Binorong di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pondok pesantren ini kemudian berkembang pesat dan salah satu santrinya adalah Sudirman yang di kemudian hari menjadi Jenderal Panglima Besar. K.H. Busjro Syuhada kemudian pindah ke Yogyakarta akibat gerakan perlawanan bersenjata yang dilakukannya sehingga ia menjadi sasaran penangkapan yang dilakukan rezim kolonial Belanda.
Pencak silat aliran Banjaran yang pada awalnya dikembangkan melalui Pondok Pesantren Binorong kemudian dikembangkan di Kauman, Yogyakarta. Atas restu KH. Busjro Syuhada, pada tahun 1925 dua orang muridnya yang tangguh yang bernama A. Dimjati dan M. Wahib membuka perguruan pencak silat dan menerima murid di Kauman, yang kemudian dikenal dengan sebutan Perguruan Cikauman. Perguruan ini memiliki landasan agama dan kebangsaan yang kuat. Perguruan Cikauman banyak melahirkan pendekar-pendekar muda yang akhirnya mengembangkan cabang perguruan untuk memperluas jangkauan yang lebih luas. M. Samsudin, murid Cikauman yang dinyatakan berhasil dan lulus, diizinkan untuk menerima murid dan kemudian pada tahun 1930 mendirikan perguruan Seranoman di Kauman bagian utara. Perkembangan perguruan-perguruan ini semakin hari semakin pesat dengan pertambahan murid yang cukup banyak. Murid-murid dari perguruan ini kemudian banyak menjadi anggota Laskar Angkatan Perang Sabil (APS) untuk melawan penjajah dan banyak yang gugur dalam perlawanan bersenjata. Lahirnya pendekar-pendekar muda hasil didikan perguruan Cikauman dan Seranoman memungkinkan untuk mendirikan perguruan-perguruan baru, yang diantaranya adalah perguruan Kasegu yang didirikan pada tahun 1951 oleh M. Bari Irsyad, murid andalan M. Zahid pendekar Seranoman. Atas desakan murid-murid dari perguruan Kasegu kepada M. Bari Irsyad inilah inisiatif untuk menggabungkan semua perguruan silat yang sealiran, yaitu Cikauman, Seranoman, dan Kasegu. Pada tahun 1963, desakan itu semakin kuat, namun mendapatkan tentangan dari para ulama Kauman dan para pendekar tua yang merasa terlangkahi. Dengan pendekatan yang intensif dan dengan pertimbangan bahwa harus ada kekuatan fisik yang dimiliki umat Islam dalam menghadapi kekuatan komunis yang melakukan provokasi terhadap umat Islam, maka gagasan untuk menyatukan kembali kekuatan-kekuatan perguruan yang terserak ke dalam satu kekuatan perguruan dimulai. Akhirnya disepakati untuk menggabungkan kembali kekuatan-kekuatan perguruan yang terserak ke dalam satu kekuatan perguruan, yaitu mendirikan perguruan Tapak Suci pada tanggal 31 Juli tahun 1963 di Kauman, Yogyakarta, yang merupakan kelanjutan sejarah dari perguruan-perguruan sebelumnya. Setelah meletusnya pemberontakan G30 SPKI, pada tahun 1966 diselenggarakan Konferensi Nasional I Tapak Suci yang merumuskan pemantapan organisasi secara nasional dan perguruan Tapak Suci dikembangkan namanya menjadi Gerakan dan Lembaga Perguruan Seni Beladiri Indonesia Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Pada Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1967, Tapak Suci Putra Muhammadiyah ditetapkan menjadi organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah karena Tapak Suci Putra Muhammadiyah juga mampu dijadikan wadah pengkaderan Muhammadiyah. Pasyaja Mataram. Pasyaja Mataram didirikan oleh KRT Sutarjonegoro pada tanggal 20 Oktober tahun 1950 di Yogyakarta. Perguruan yang berpusat di Jalan Gayam Mangkukusuman ini hanya menerima anggota laki-laki yang sudah balik karena laki-laki akan diberi pendidikan untuk menjadi seorang imam bagi dirinya sendiri, keluarga, dan kelak apabila menjadi pemimpin. Selain itu juga bertujuan untuk menghindarkan dari pikiran-pikiran yang negatif. Murid tidak hanya dilatih ketangkasan dalam membela diri saja, tetapi juga diberi pendidikan akhlak agar dapat menjadi orang yang bertata krama, mempunyai sopan santun, dan tidak beringas. Nama pasyaja apabila diurai yaitu padari pasa atau puasa, sa dari sanjata atau senjata, dan ja dari jumedul atau timbul, mengandung makna keluarnya senjata melalui sarana puasa,
sehingga murid-murid Pasyaja Mataram selain digembleng fisik juga ketika kenaikan tingkat harus lulus riyadoh puasa dan sholat malam. Pasyaja Mataram merupakan perguruan yang semi-organisasi, yang menjadi pemimpin atau pendekar besar hanya keturunan langsung dari KRT Sutarjonegoro. Perguruan Pencak Indonesia Harimurti. Perguruan Pencak Indonesia Harimurti atau disingkat Perpi Harimurti didirikan oleh Sukowinadi di Yogyakarta pada tanggal 23 Oktober tahun 1932. Sukowinadi menimba ilmu pencak dari Raden Mas Harimurti, cucu dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. R.M. Harimurti, putra GPH Tejokusumo, mengajarkan pencak kepada masyarakat di Pendopo Dalem Tejokusuman. Gaya seni bela diri ini dikenal sebagai pencak Tejokusuman. Polisi Hindia Belanda mencurigai aktivitas pengajaran pencak tersebut karena R.M. Harimurti ikut aktif mendukung gerakan nasional Budi Utomo. Untuk menghindari kecurigaan polisi, R.M. Harimurti menggunakan gerakan tari untuk menutupi pencaknya. Pada tahun 1932, R.M. Harimurti mendelegasikan perguruannya ke Sukowinadi yang diformalkan sebagai Persatuan Pencak Indonesia yang disingkat Perpi, kemudian berganti nama menjadi Perguruan Pencak Indonesia, dan akhirnya dikenal sebagai Perpi Harimurti. Meskipun telah mendelegasikan perguruannya ke Sukowinadi, R.M. Harimurti tidak benar-benar pensiun dari aktivitasnya mengajar pencak. Beberapa kali, R.M. Harimurti langsung mengajar murid-muridnya. R.M. Harimurti pada akhir hayatnya dikenal sebagai Komandan Pasukan Pengawal Keraton Yogyakarta. R.M. Harimurti wafat pada tanggal 18 September tahun 1962 dan dimakamkan di pemakaman Pakuncen. Di bawah kepemimpinan Sukowinadi, perguruan Harimurti menjadi lebih populer sejak partisipasinya dalam pembentukan Ikatan Pencaksilat Indonesia (IPSI). Dalam era revolusi, Sukowinadi bersama dengan TNI bertugas dalam pertempuran di Ambarawa sebagai perwira di Brigade 10. Setelah berakhirnya perang, Suko dinas sebagai polisi militer. Pada saat berdinas di militer, Suko tetap mengajar pencak silat. Perpi Harimurti juga diajarkan di lingkungan militer. Salah satu asistennya yang bernama Tarsono diutus untuk melatih pencak di Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, di Surakarta dan Batalion Infanteri 403 di Yogyakarta. Perpi Harimurti juga mengirimkan guru pencak untuk melatih di Kodam Iskandar Muda. Pada tahun 1970-an Perpi Harimurti dikenal baik di dunia perfilman karena perannya dalam beberapa film, di antaranya yaitu film November tahun 1828 dan film Api di Bukit Menoreh. Persatuan Pencak Silat Indonesia. Persatuan Pencak Silat Indonesia atau disingkat PPSI didirikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1957 di Bandung, Jawa Barat, dengan diketuai oleh Kolonel R.A. Kosasih, Panglima Tentara dan Teritorium 3 Siliwangi, dibantu dengan Kolonel Hidayat dan Kolonel Haru. Salah satu tokoh pendiri PPSI adalah Raden Ema Bratakusuma atau dikenal dengan sebutan Gan Ema, seorang pejuang pergerakan nasional di Jawa Barat. Selain dikenal sebagai sesepuh pencak di Jawa Barat, Gan Ema adalah tokoh heroik pada peristiwa Bandung Lautan Api pada saat NICA dan Tentara Sekutu menduduki Bandung. Gan Ema sejak berusia 9 tahun sudah belajar pencak dari ayahnya yang memiliki perguruan pencak di Ciamis. Pada tahun 1914 Gan Ema belajar pencak Cimande di Dayakolot. Kemudian pada tahun 1918 sampai dengan 1921 di Batavia, Gan Ema belajar ameng pukulan dan ameng sabeni.
Gan Ema juga ditempa dengan penguasaan aliran Cikalong, Sabandar, Suliwa, dan Ameng Timbangan dari para ahli pencak di Jawa Barat. Salah satu tujuan pembentukan PPSI adalah menggalang kekuatan jajaran pencak silat untuk pagar betis dalam menghadapi pemberontakan DITII yang berkembang di wilayah Jawa Barat, Lampung, Jakarta, dan lainnya. Persatuan Pencak Silat Putra Betawi PPS Putra Betawi dibentuk pada tanggal 20 Januari tahun 1972 sebagai suatu wadah yang mempersatukan berbagai perguruan dan aliran silat Betawi ke dalam suatu organisasi. Para guru besar yang mendukung terbentuknya wadah organisasi ini berasal dari lebih 20 perguruan silat Betawi, antara lain yaitu Utama bin Mahit Ateng Robain, Perguruan Silat Putra Utama, Saaman Perguruan Silat Putra Jakarta, Endang Muhammad Sumarna, Perguruan Silat Sapu Jagat, Caca Muhammad Satiri, Perguruan Silat Syahbandar, Olive Perguruan Silat Sutera Baja, Zakaria Perguruan Silat Mustika Kuitang, Perguruan Silat Genta, Perguruan Silat Sikakmas, dan perguruan-perguruan lainnya. Pada waktu itu Saali, SH terpilih sebagai ketua umumnya. Organisasi ini pernah vakum selama 10 tahun. Pada tanggal 24 Mei tahun 1986 dilakukan konsolidasi guna kemantapan organisasi untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan-kegiatannya. Pada masa itu Daong Makmur Zulkarnaen terpilih sebagai pemimpin PPS Putra Betawi. Masuk pada tahun milenium, menurut data terdapat lebih dari 50 aliran atau perguruan silat Betawi yang belum seluruhnya bisa dijangkau dan memerlukan proses sosialisasi dan pendekatan yang berkelanjutan. Keluarga Pencak Silat Nusantara. Pada awalnya, Keluarga Pencak Silat Nusantara atau disingkat KPS Nusantara didirikan sebagai kelompok studi informal pada tanggal 28 Juli tahun 1968 di Jakarta oleh 3 orang intelektual muda yang aktif dalam bidang teknis IPSI, yaitu Muhammad Hadi Muljo, Besek, Dr. Muhammad Joko Waspodo, dan Dr. Rahmadi Joko Suwainjo. Mereka bertiga adalah murid dari 2 orang pendekar besar pencak setia hati, yaitu Marjoen Sudiro Hadiprojo dan Rahmat Suronagoro. Ketiga intelektual muda tersebut merasa prihatin tentang kondisi perkembangan pencak silat yang pada waktu itu mengalami dampak akibat masuknya seni bela diri dari luar negeri yang berpengaruh terhadap minat pemuda dan pelajar. Perkembangan pencak silat juga terhambat oleh sifat eksklusif dari perguruan yang enggan membuka diri. Sebagai upaya membantu IPSI melewati masa sulit tersebut dan menjaga agar pencak silat tidak semakin tenggelam, ketiga intelektual muda tersebut mengadakan penelitian, pengkajian, dan studi banding melalui sebuah kelompok studi yang didirikan dengan nama Study Group Pencak Silat Nusantara. Mereka melakukan riset kepada aliran-aliran pencak silat yang berbeda dan kemudian memakai hasil pengetahuannya untuk mentransformasikan pencak silat dari bentuk bela diri tradisional menjadi olahraga modern. Untuk mewujudkan tujuan ini tidak mudah karena bertentangan dengan tradisi. Janji murid setia hati melarang untuk belajar di perguruan lain. Namun dengan perjuangan keras akhirnya mereka mampu meyakinkan gurunya, Rahmat Suronagoro, untuk memperlihatkan 36 gerakan jurusnya, hanya tetap dijaga rahasia inti jurusnya. Direstui juga bagi mereka untuk belajar di perguruan lain demi kemajuan pencak silat. Sikap yang tidak konvensional dari para pendiri study group ini tidak merusak hubungan mereka dengan setia hati, sehingga sampai saat ini anggota KPS Nusantara dianggap sebagai saudara oleh anggota setia hati. Ketiga pemuda ini juga menemui hambatan ketika ingin belajar di perguruan lain karena dicurigai ingin mencuri jurus-jurus yang dirahasiakannya.
Sebagian rintangan ini dapat diatasi berkat rekomendasi dari Marjo N. Sudiro Hadiprojo. Selama beberapa tahun mereka mempelajari pencak silat ke berbagai daerah, di antaranya yaitu silat cingkrik Betawi dari Muhammad Saleh. Untuk pencak Jawa Barat mereka berguru kepada Aan Marzuki dan Hidayat, yaitu aliran Cimande, Madi, Sabandar, Kari, dan Taji. Selain itu juga berguru pencak Jawa kombinasi dari Salamun Projo Sumitro, Silek Pariaman dari Itam, dan Silek Lintau dari Amiruddin. Kemudian mereka mengambil gerakan yang paling efektif dan estetis kemudian dikombinasikan menjadi suatu bentuk baru yang bersifat nasional, sebagaimana tercermin dalam pilihan namanya Nusantara untuk merujuk ke kepulauan Indonesia. Pembaharuan yang dimulai di antaranya yaitu memisahkan secara tegas pembinaan pencak silat gerak dan aspek dalam. Metode latihan tradisional dirubah menjadi metode latihan yang sistematis, jelas materi latihan, kurikulum, dan tahapan belajarnya. Diadakan tes dan evaluasi secara teratur serta diberikan atribut yang tampak jelas dari luar untuk tiap tahapan pelajaran. Study group ini mempelopori adanya pertandingan pencak silat olahraga dan menyelenggarakan peragaan-peragaan yang atraktif. Di samping itu, study group ini juga membantu PB IPSI dalam membenahi sisi organisasi. Langkah pembaharuan yang disusul dengan langkah uji coba ini segera membuahkan hasil. Kelompok studi ini semakin membesar dan melalui berbagai pertandingan pencak silat prestasi kelompok ini segera mencuat. Bahkan metode latihan yang dipakai untuk menyiapkan pesilat dalam menghadapi sebuah kejuaraan menjadi contoh untuk perguruan lain. Hal inilah yang membuat kelompok studi ini pada Munas IPSI tahun 1973 diangkat sebagai salah satu dari 10 perguruan historis pencaksilat di dalam PB IPSI. Pada tanggal 28 Juli tahun 1973 study group ini mengubah dirinya menjadi keluarga pencaksilat Nusantara. Demikian tadi beberapa hal yang berkaitan dengan olahraga bela diri asli Indonesia yaitu pencak silat. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa mendukung kami dengan cara subscribe channel ini. Terima kasih. Salam persaudaraan.